Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi di Link Aja Ramadan Bersyukur bersama Link Aja dan layanan syariah Link Aja e-wallet syariah pertama di Indonesia yang sudah tersertifikasi DSN MUI dan sesuai syariat Islam. Seperti biasa waktu ngabuburit ini sore-sore setiap harinya ketemu sama Sahil Mulahela lagi, di mana kita pengen ngobrol-ngobrol nih seru-seruan bareng sama narasumber yang inspiratif juga. Banyak banget dari kemarin kita udah ngobrol sama orang-orang yang seru-seru banget, narasumber-narasumber kita semuanya ngasih pelajaran hidup. Cela. Hari ini pelajaran hidup apa ya yang kira-kira kita bakalan obrolin gitu kan. Tapi yang jelas hari ini kita kedatangan Mbak Diajeng Lestari dan kita pengen ngobrolin tentang mensyukuri nikmat dengan kerja keras. Jadi nikmat itu harus disyukuri dengan kerja keras. Nah, seperti apa nanti obrolannya, tapi yang jelas Mbak Diajeng Lestari ini adalah seorang perempuan yang hebat banget, pekerja keras banget udah jelas, makanya kita angkat topiknya itu kan tadi. Dan teman-teman juga pasti tahu hijab kan. Nah, ini adalah e-commerce fashion muslimah yang hits banget dan Mbak Ajeng ini yang mendirikan dan juga membesarkan hijab. Pokoknya keren banget, makanya obrolannya nanti bakalan seru banget. Tapi nggak lupa juga dong, saya mau ngingetin buat teman-teman semua, Sobat Link Aja yang lagi pada nonton sore hari ini, mau hadiah nggak? Mau berbagi berkah Ramadan nggak? Kita lagi bagiin nih. Kita punya berbagi berkah Ramadan buat Sobat Link Aja. Ada saldo Link Aja senilai Rp300.000. Ini untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Jadi buat teman-teman yang pada ikutan, buat Sobat Link Aja yang pada ikutan, nanti begitu dikasih tahu caranya seperti apa, silahkan langsung ikutan, gak usah malu-malu, lumayan buat THR. Kalau THR belum keluar daripada stres mikirin, mendingan berbagi berkah Ramadan ini aja, kan enak gitu kan. Nah jadi silahkan, caranya gampang banget, cuma perlu follow Instagramnya @linkaja dan @layanansyariah_link_aja. Habis itu di-share deh di kolom komennya tentang apa sih hasil kerja keras yang kamu syukuri di dalam hidup kamu. Coba dipikirin dulu, flashback lagi ke belakang, apa yang udah kamu kerjakan, yang bisa kamu syukuri di dalam hidup ini gitu kan ya. Jangan lupa pakai hashtagnya adalah lengkapnya Ramadan. Nah, itu caranya untuk bisa mendapatkan saldo Link Aja totalnya Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Tapi yang paling seru lagi adalah hari ini Mbak Diajeng Lestari ini sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Mas Apa Sahil. kabar? Baik, baik. Mbak Diajeng, Alhamdulillah. aku tuh manggilnya apa sih? Mbak Ajeng, Mbak Di, Mbak Les, Mbak Tari, atau apa? Ajeng aja juga nggak apa-apa. Mbak Atau Mbak Ajeng ya. Ajeng boleh ya. Mbak Ajeng gimana kesibukan? Puasanya lancar semua? Alhamdulillah lancar semua Mas Sahil. Lancar semua ya. Ini di mana? Di ruang kerja, di rumah? Iya, di ruang kerja. Waduh, ini kalau aku baca ya seorang Mbak Diajeng berarti adalah orang yang hobi banget baca, benar nggak? Iya, aku sama suami suka baca dua-duanya. Dua-duanya suka baca. Itu kelihatan dari buku-buku di belakangnya. Emang kenapa sih Mbak? Kok suka banget baca tuh kenapa? Suka banget baca karena mungkin yang pertama juga ya di Al-Qur'an juga ayat pertama yang turun kan Iqra ya. Ya, benar. Penting banget, memang baca itu penting banget karena ilmu pengetahuan itu kita bisa dapat dari baca buku. Kita Oke. mau belajar ilmu apapun istilahnya kita bisa baca dari buku. Selain sekarang mungkin dari internet juga bisa kita Ya, akses. benar. Tapi kalau buku itu biasanya kalau buku itu lebih holistik gitu, maksudnya membahas sesuatu itu benar-benar lebih lengkap gitu. Kalau kita lihat dari video itu kan biasanya kan mungkin kayak cuman 5 menit, 10 menit gitu. Heeh. Jadi kalau buku itu kita bisa dapetin banyak gitu Heeh. dan itu bisa disesuaikan sama waktu kita juga gitu. Oke. Nah, ini sebelum sebelum kita masuk nih ke pekerjaan intinya, terus kita masuk ke topik intinya gitu kan ya. Emang sebenarnya Mbak Ajeng tuh dulu tuh backgroundnya apa sih? Kuliahnya tuh apa sih gitu loh? Oke, background kuliah aku itu ilmu politik, Mas Sahil. Kok nggak ada Iya, banyak yang politik? bingung gitu. Banyak yang bingung, kok politik kok masuk ke fashion gitu kan? E-commerce kan e-commerce fashion gitu. Iya, iya, iya. Tapi justru di situ Mas Sahil. Jadi waktu aku kuliah itu
Hah? itu pernah dapat satu mata kuliah dan di situ dosennya itu sangat menginspirasi gitu. Jadi waktu itu mata kuliahnya itu ketahanan nasional. Oke. Nah, dosennya tuh bilang bahwa ketahanan nasional itu saat ini bukan sekedar berapa banyak tentara yang dimiliki oleh sebuah negara, kata dosennya gitu. Tapi bagaimana kalian, kita semua ini, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, bisa menjual sesuatu ke luar negeri. Misalnya kalian menjual ketoprak ke Kanada gitu. Oke. Bayang nggak? Ya. Jadi maksudnya dosen itu tuh sekarang itu persaingannya itu bukan senjata lagi gitu, tapi ekonomi. Gitu. Ekonomi pun istilahnya lebih ke soft power. Istilahnya kalau sekarang itu kita happy banget nonton film Korea gitu kan. Kita happy banget misalnya makan makanan Jepang. Nah, artinya Korea sama Jepang itu punya soft power yang cukup kuat di Indonesia gitu. Influence-nya cukup kuat. Nah, apakah influence kita keluar itu udah cukup kuat gitu? Nah, itu yang waktu itu menginspirasi saya untuk apa ya kira-kira yang kita bisa bawa dari Indonesia, bisa membawa tanda kutip soft power keluar gitu. Indonesia juga, tapi influence keluar juga. Tapi nggak akhirnya bawa ketoprak beneran ke Kanada gitu kan? Insya Allah, amin. Enggak, aku masalahnya lagi mikirin, itu bumbu kacangnya basi apa enggak? Kalau bawa ketoprak ke Kanada. Bikin di sana Mas saya. Oh, bikin di sana ya. Jadi akhirnya ini ya baru kepikiran setelah dari ilmu itu tahu bahwa ketahanan atau soft power-nya itu kepikiran itu terinspirasilah untuk mencetuskan hijab gitu. Ya, pada awalnya itu belum langsung hijab, tapi pakaian. Karena Indonesia itu kan keragaman budayanya luar biasa. Mulai dari batik, tenun gitu. Nah, kenapa itu kita bisa salah satu yang kita bisa explore lah gitu. Karena Indonesia itu kan kaya banget ya, kaya dari sisi sumber daya alam, kaya dari sisi jumlah sumber daya manusia juga. Jadi sumber daya manusianya ini di satu sisi bisa jadi market, bisa jadi produsen. Nah, di situ yang potensi yang bisa dieksplor tuh. Nah, dengan keragaman budaya yang besar itu, masyarakat Indonesia itu relatif lebih kreatif gitu untuk mengeksplor dari sisi fashion. Nah, selain banyak sekarang ini udah banyak desainer busana muslim yang dia juga mengeksplor dari batik, dia mengeksplor dari tenun, dari jumputan, dan lain-lain. Penasarannya tuh gini loh, ketika mendengar kalimat itu tadi ya, yang tentang ketahanan dan segala macamnya itu atau soft power itu, kok kepikirnya langsung fashion gitu loh, padahal seorang kuliahnya politik, ilmu politik gitu. Kenapa fashion? Fashion. Karena waktu itu saya sendiri udah pakai jilbab. Oke. Nah, saat itu memang mikirnya gini, kita makan tempe, kedelainya kita udah bisa produksi sendiri belum? Gitu kan? Udah. Masa sih udah? Kedelainya kita import. Hah? Kedelainya masih impor ya? Nah, kita pakai jilbab, masa kita mau istilahnya apa ya? Yang bikin jilbabnya bukan kita, ya nggak sih? Orang kita yang pakai jilbab. Oke. Orang kita yang pakai baju muslimnya, ya nggak sih? Itu kan kebutuhan dasar yang kita bisa yang kita bisa kelola gitu dengan mandiri. Gitu sih mikirnya kayak gitu. Jadi awalnya tuh emang triggernya dari diri sendiri gitu ya. Ketika udah pakai hijab, terus pengen punya hijab sendiri, bikin sendiri daripada kita akhirnya ngambil dari luar, impor dari luar gitu kan. Ya, kalau bisa itu lebih baik gitu. Karena tadi itu gimana SDM yang banyak ini posisinya bukan sekedar jadi market tapi juga bisa jadi produsen gitu. Bisa menambahkan nilai, bisa menambahkan value gitu. Dan akhirnya tercetuslah untuk bikin brand itu sendiri, hijab gitu ya. Ya, waktu masih kuliah sih belum ada pikiran hijab. Waktu kuliah itu masih tulis fashion lah gitu. Masih tulis fashion gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, udah lulus kuliah, udah kerja di beberapa tempat, itu makin makin bisa dibilang kalau kata Steve Jobs connecting the dots-nya ke belakang itu. Iya.
pas gitu. Heeh. Nah, apalagi ketemu sama Mas Zaki, suami yang juga memang selain berkecimpung di dunia IT, itu sangat mendukung ide buat membuat platform hijab ini, platform untuk para designers busana muslim di Indonesia. Iya, aku ingat banget waktu itu kan kita pernah ngobrol bareng juga bareng sama Mas Zaki sama Iya. Mbak Ajeng juga tuh kan. Gimana Mbak Ajeng cerita tuh waktu itu awalnya bareng sama Mas Zaki nge-build hijab, disupport banget-bangetan gitu kan sampai akhirnya bisa sebesar sekarang gitu kan. Alhamdulillah, Nah, amin. itu gimana coba Mbak? Mungkin nih Sobat Link aja dari waktu itu penasaran bahwa untuk nyampe ke titik sekarang tuh ada struggle yang luar biasa gitu dari Mbak Ajeng sendiri. Iyalah, pastinya. Jadi waktu awal mulai hijab itu kan sebelumnya saya pernah kerja juga. Nah, pernah kerja itu di sebuah perusahaan market research. Oke. Jadi dapat banyak data gitu, data-data hasil penelitian gitu. Kita kan baca ya, baca. Sekarang zamannya data Iya, juga kan. gitu. Di situ dapat banyak data. Salah satunya itu ya tentang kelas menengah Indonesia. Salah satunya tentang lifestyle yang akan berkembang diproyeksikan lah. Dulu belum heboh kopi, itu udah ada research tentang kopi sebenarnya, bahwa kopi itu akan booming gitu. Nah, tapi research yang waktu itu saya baca itu menekankan sama salah satunya itu memang Indonesia nih kelas menengahnya akan naik nih. Tapi belum ada yang ngambil peluang di industri hijab. Balik lagi tadi ke tempat waktu kuliah itu, maksudnya flashback waktu kuliah, ide itu jadi nyambung gitu. Kenapa nggak ada yang maksimalin potensi Indonesia yang ini nih, industri fashion muslim? Nah, akhirnya memutuskan bahwa kerja kantoran waktu itu kayaknya udah cukup lama. Jadi waktu pas awal-awal kerja itu masih enjoy loh. Tapi kalau udah ngerasain kayak bertahun-tahun, itu kan sering keluar kota ya. Karena sering keluar kota, jadi lama-lama jenuh juga gitu. Dan karena udah menikah juga, jadi oke deh, memutuskan gimana caranya supaya bisa lebih fleksibel waktunya. Akhirnya ngobrol sama suami juga, kayaknya pengen mengeksekusi ide ini gitu. Dan didukung alhamdulillah. Jadi kita mulai dari tahap awal. Nah, karena sebelumnya kerja di perusahaan market research, jadi yang dilakukan pertama juga research, gitu. Enak banget data kan? dulu gitu. Enak banget ya kayak udah dapet research-nya, udah tinggal eksekusi gitu Nah, kan ibaratnya. belum dapat research-nya. Itu research awal karena yang didapat sebelumnya itu kan data-data tentang oke nih market Indonesia kayak gini, kelas menengah dan lain-lain. Tapi untuk industri hijabnya sendiri itu belum ada research-nya. Jadi melakukan sendiri waktu itu. Jadi riset lagi habis itu. Iya, riset lagi kayak misalnya dari sisi desainersnya, kebutuhan desainersnya apa sih kayak gitu. Dari sisi marketnya sukanya apa sih. Waktu itu sampai bahkan kita ke Malaysia, ke Singapura buat research, buat nanya sama customer apa sih yang mereka butuhin, apa sih yang mereka suka dari suatu barang, di harga berapa dan lain-lain. Dan dulu juga kantor numpang gitu kan ya. Oh iya, itu dulu waktu itu karena suami udah membuat startup duluan, jadi istilahnya kita sharing office kalau bahasa kerennya kan. Kalau bahasanya numpang. Jadi emang banyak hal nih Sobat Link aja yang bisa disyukuri dengan kita bekerja keras. Jadi apa yang dilakukan sama Mbak Ajeng ini dari dulunya, yang katanya Steve Jobs itu connecting the dots ya, dan itu akhirnya benar hubung gitu. Ketika bekerja, terus mendapatkan research, terus melihat dengan apa yang diduga berdasarkan kuliahnya gitu, akhirnya terhubung sekarang nih fashion kan ya, hijab ini. Jadi emang ada segala sesuatu yang bisa kita syukuri dari perjuangan. Tapi namanya perjuangan ya itu berarti ada gitu kan, nggak semuanya melulu gampang. Lihat Mbak Ajeng, walaupun kelihatannya enak jalan-jalan, padahal mah ke Malaysia ke segala macam itu mah kerja ya Mbak Ajeng ya. Tapi ya kerja itu sendiri kan bisa dinikmatin kan. Nah, banyak yang nggak taunya itu Mbak. Jadi banyak yang ngerasa suka kebebanan sama kerjaan, padahal kalau kita enjoy, kalau kita bisa menganggap pekerjaan ini sebagai hobi kita ya kan, bahkan lebih nikmat gitu kan. Betul. Oke, tapi semenjak pandemi nih, awal tahun lalu nih,
terus kita masuk Ramadan sama Ramadan kali itu apa aja perbedaan yang terjadi, Mbak? Perbedaannya mungkin dari cara kita bekerja ya. Kan mungkin kita banyaknya offline, ketemu Ya. langsung di kantor, Heeh, atau kita meeting ketemu sama orang di mana gitu kan. Tapi betul. kalau sekarang kan kita lebih banyak online, kayak ya lebih fleksibel juga gitu. Kita lagi Oke. apa ya, misalnya kita lagi banyak kegiatan dan lain-lain, itu bisa sebenarnya semua dikerjain di rumah. Kalau dulu kan kayak di kantor, di rumah gitu kan. Iya, 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 Nah, iya. buat saya yang udah punya anak Hah? 2, itu sebenarnya kalau menurut saya lebih nyaman di rumah sih. Ah, karena Karena nggak kan harus keluar iya, jalan-jalan, benar, ngabisin benar. waktu. Benar, betul, betul, betul. Kalau dulu misalnya itu pasti kalau keluar kan anak kan pasti nyariin kan, Heeh, baru di mobil udah ditelepon gitu, heeh. udah video call. Kalau sekarang kan gampang gitu, kita tinggal dari satu ruangan ke ruangan lain aja gitu, lebih gampang. Bahkan sekarang kita jadi lebih di rumah sampai makeover Oh ruangan iya, anak-anak ya, ruang belajar ya. dulu kan Iya. mungkin nggak terlalu intens gitu, jadi ya udah gitu. Tapi sekarang karena di rumah kita jadi lebih lebih detail kan. Oh, harusnya Heeh, kayak, karena sekarang juga sekolah dari rumah, kita kan heeh. pengen anak itu juga pasti dapetin yang terbaik gitu. Dari Iya, benar. suasana ruangannya, dari cara dia sesimpel ngambil peralatan belajarnya gitu. Dan bisa Heeh. mandiri jadinya tanpa kita temenin, dia udah tahu apa aja peralatannya, apa yang dia mau pakai, apa yang dia mau mainin dan gitu. Jadi emang benar-benar dirombak total tuh ya, sampai setnya nih anak-anak supaya bisa ngambilnya di sini lah, Iya, iya, belajar iya. duduknya di sini Jadi itu lebih detail. banyak banget ya. Ya, karena di rumah kalau menurut saya kita bisa lihat dari dua sisi kan ya. Kita bisa lihat dari sisi yang negatifnya gitu. Kita bisa lihat dari sisi yang positifnya. Nah, Hmm. ketika lihat dari sisi yang positifnya, kita memang bisa lebih tadi tuh bisa lebih fokus, bisa lebih detail ke apa sih yang perlu diperbaikin di rumah nih. Terutama mungkin buat ibu-ibu bekerja ya yang mungkin sebelumnya banyak waktunya itu di luar. Nah, Ketika di rumah itu jadi bisa lebih memperhatikan secara detail apa yang dibutuhkan di rumah gitu. oke. Nah, tapi kan dari tadi nih kita ngomongnya positifnya Hmm. gitu kan ya, dari kacamata positifnya. Tapi kalau dari kacamata negatifnya di rumah mulu gimana nih selama masa pandemi? Hmm. Ya memang ada kebosanan lah sedikit gitu ya. Tapi berhubung kemarin-kemarin udah keseringan di luar, jadi lebih menikmatin ketika lagi di rumah sih, alhamdulillah gitu. Mbak, tapi pressure menjadi seorang ibu ketika anak sekolah online di rumah itu kalau kita lihat nih ya, kalau dari sosial media itu banyak banget yang tensi tinggi nih. Mbak aja ngalamin itu nggak? Kok kayaknya happy-happy aja? Hmm. Gini, waktu awal-awal iya, waktu awal-awal. Karena kan ya istilahnya masih adaptasi ya. Heeh. Tapi semakin kesini semakin bisa menerima gitu. Karena gini, konsepnya school from home itu sebenarnya bisa di-inline-kan dengan homeschooling. Hmm. Nah, ini sebenarnya beda konsepnya. Hmm. Tapi konsep homeschooling itu yang membedakan adalah kalau homeschooling yang leading secara pendidikan itu orang tuanya gitu. Ya. Kalau school from home kan yang leading dari sekolah istilahnya gitu ya. Yang Hmm. nge-feeding itu dari sekolah. Nah, ini saya coba menemukan dua konsep ini gitu di tengah. Hmm. Jadi kita sebagai orang tua juga punya kurikulum, tanda kutip kurikulum atau goals yang diinginkan dari anak. Misalnya gini, goals utama yang diinginkan dari anak misalnya secara karakter dia misalnya bisa misalnya berbuat baik, Ya. memahami yang mana yang baik, yang mana yang benar misalnya. Nah, Dari segi akademis misalnya matematikanya oke, bisa baca misalnya gitu. Karena kan anak saya kan masih 7 tahun. Jadi asal itu terpenuhi, sebenarnya yang lain bebas gitu. oh, Jadi kita nentuin prioritasnya sendiri, asal itu terpenuhi, jadi yang lain nggak usah terlalu perfect banget gitu. yang penting Yang yang satu itu perfect gitu ya. ya yang penting yang istilahnya kurikulum yang udah kita tetapkan, yang kita rasa itu penting buat anak kita, Hah? itu tercukupi dengan baik gitu. Nah yang lain-lain, pelajaran yang lain-lain, kalau ini saya ya, ini boleh diikutin boleh enggak. Kayak misalnya ada pelajaran yang misalnya dance gitu atau musik gitu. Hah? Kalau anak itu lagi mood, silakan gitu, alhamdulillah.
Tapi ada saatnya memang anak itu, apalagi anak yang usianya mungkin masih di bawah belasan tahun ya, di bawah 10 tahun itu kan masih mudi kan. Nah kalau misalnya dia lagi nggak mood, nggak apa-apa gitu, nggak usah dipaksa. Kalau saya ya, ini juga nggak tahu nih boleh diikuti dong. Jadi lebih fleksibel gitu, buat anak juga lebih mungkin bagi dia juga lebih menyenangkan. Gitu. Oke, ini berarti emang Mbak Ajeng ini auranya tuh positif banget gitu ya. Segala hal kecil apapun tuh bisa disyukurin. Dari hal di luar kerjaan sampai hal di pekerjaan pun itu banyak hal yang bisa disyukurin. Cuman aku penasaran juga nih, dari awal membentuk hijab sampai dengan sekarang, apa sih hal yang paling utama yang bisa disyukuri sama Mbak Ajeng sendiri? Yang paling disyukuri ya, adanya hijab sendiri itu harus disyukuri sih. Lahirnya hijab itu. Lahirnya hijab itu harus disyukuri gitu. Karena itu juga merupakan ya bisa dibilang ilham juga dari Allah gitu. Karena hijab itu kan e-commerce yang pertama gitu, artinya pionir. Nah, itu selain belum bikin, hijab udah bikin gitu. Hijab udah ada, dan sedangkan menjadi top of mind itu penting banget. Jadi kalau belajar dari perusahaan market research sebelumnya itu, yang dicari orang-orang tuh apa sih? Menjadi top of mind. Gitu. Top of mind, benar. Nah, dengan hijab lahir duluan, itu udah salah satu langkah yang sangat disyukuri gitu. Nah, jadi hijab lahir, jadi pioneer, top of mind orang-orang, itu yang disyukuri sama Mbak Ajeng itu ya? Disyukuri. Nah, adapun ada kekurangan gitu kan, pasti ada kekurangan, pastinya kan nggak ada yang perfect. Ya kita harus lebih bersyukur dengan cara apa? Memperbaikinya. Jadi kalau ada kekurangan, ini proses belajar sih. Maksudnya ini nggak instan dapat kayak gitu kan. Sebelum-sebelumnya sering kayak negatif, sering marah, sering apa segala macam. Tapi kita mengingatkan diri sendiri gitu. Mengingatkan diri sendiri bahwa it's okay not to be okay. Iya, benar. Itu banyak orang yang nggak bisa dealing sama itu soalnya. Nah itu mungkin karena ya situasi kita sekarang kan udah zaman modern banget. Orang sangat mempursue kesempurnaan gitu. Padahal kesempurnaan hanya milik Allah. Benar. Dan dengan ketidaksempurnaan itu tugas kita menerima dan menjadikan itu part gimana caranya itu bisa jadi landasan buat kita bersyukur berikutnya gitu. Nah ini dia nih yang satu lagi yang positif dari Mbak Ajeng itu adalah ketika kita mau sukses, kita itu harus bisa mengatur segala sesuatunya. Dalam artian gini, Mbak Ajeng bisa mengatur bisnisnya, oke, tapi yang paling penting adalah mengatur diri sendiri. Mengatur diri sendiri itu kan banyak kan, mulai dari emosi, pikiran, dan segala macamnya, termasuk salah satunya adalah dengan mengatur keuangan kita. Nah, makanya di Link Aja ini dengan fitur yang bisa bayar tagihan, transportasi, keuangan, sampai bayar zakat juga. Jadi kita kalau mengatur keuangan kita itu bisa gampang. Sekarang tuh dipermudah dengan layanan Link Aja dan layanan Syariah Link Aja dalam satu aplikasi Link Aja yang lengkap banget. Ini berarti kan satu proses, satu jembatan untuk kita bisa sukses kayak Mbak Ajeng juga gitu kan. Nah insya Allah kalau misalkan kita fokus ya bisa nih kita sampai di titiknya Mbak Ajeng nih sekarang. Bener nggak Mbak? Amin, insya Allah. Nah, tapi cara untuk bisa dealing sama diri sendiri, it's okay not to be okay itu tadi gimana? Karena nggak semua orang bisa melakukan itu loh, Mbak. Oke, jadi ini menarik sih gini. Sekarang itu kan banyak penelitian tentang being mindful, awareness gitu kan, menyadari diri sendiri, berada di saat ini gitu. Nah itu memang penting banget gitu. Nah kalau saya sendiri itu alhamdulillah udah mempraktekkan sejak lama gitu. Karena dalam Islam sendiri itu ada yang namanya zikir pagi petang. Iya. Pernah dengar nggak? Pernah dong, maksudnya kan syekh kan. Nah, ini sharing juga sama teman-teman. Ini memang suatu hal yang mungkin kelihatannya simple gitu. Tapi kalau lakukan rutin, itu bagus banget buat kita gitu. Untuk tadi itu, mempertahankan diri kita. Kadang-kadang kita mungkin ups and down gitu kan. Yeah. Nah, untuk mempertahankan kestabilan kita itu, kita butuh pegangan gitu istilahnya. Nah, kesadaran itu dilatih dengan, tadi itu kalau saya sendiri rutinitasnya ada zikir pagi petang. Selain sholat dan lain-lain itu, rutinitas zikir pagi petang tuh bagus banget sebenarnya, bagus banget.
Oke. Nah, kalau teman-teman yang non-muslim mungkin ada meditasi kan, dan Ya. kalau saya sendiri, saya juga belajar meditasi juga. Wah, singkat semua nih kayaknya nih. Jadi menggunakan ilmu meditasi itu dan mengabsorb ilmunya, hikmahnya apa, dan ya kita pakai ritual zikir pagi petang itu. Jadi zikirnya itu bukan cuma diucapkan di mulut gitu, Oke. tapi itu tadi diabsorb gitu ya, energinya juga diabsorb gitu ke dalam tubuh kita. Kalau kita sekarang kebanyakan meditasi karena kita pengen Ramadan, Mbak. Iya Pengen dong. dapat fulus gitu kan. Tapi buat Sobat Link aja yang lagi pada nonton ya, sore hari ini kita juga mau berbagi berkah Ramadan nih. Kita lagi bagi-bagi saldo Link aja dengan total senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Yang caranya gampang banget. Jadi Sobat Link aja cuma tinggal jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Apa sih hasil kerja keras yang bisa disyukuri dalam hidup lo? Nah itu jangan lupa pakaiin hashtagnya lengkapnya Ramadan ya. Kalau tadi kan Mbak Ajeng itu udah banyak banget hal-hal yang bisa disyukuri dalam hidupnya. Mensyukuri diri sendiri, terus juga bisa mensyukuri lahirnya hijab sampai dengan sekarang. Terus juga melakukan zikir pagi petang itu juga salah satu bentuk bersyukurnya. Dan juga di promo Ramadan di Link Aja dan layanan syariah Link Aja, ini sekarang hematnya sampai dengan Rp350.000 ya nih. Teman-teman bisa download Link Aja di Android Play Store dan juga di Apple App Store ya. Sama aktifkan layanan syariah Link Ajanya. Nanti semua urusannya insya Allah bisa terbantu, bisa lebih gampang lagi. Karena aku pakai Mbak layanan syariah Link Aja ini, Link Aja. Nah jadi aku tuh benar-benar terbantu, apalagi ini kan kita udah urusan zakat dan segala macam kan. Aku tuh benar-benar menggunakan di sini karena di sini kita tinggal lihat aja ke bawah, kita search gitu kan. Di bawahnya kita mau apa? Bayar pajak bisa, terus kita mau bayar BPJS bisa, reksadana bisa, kita mau bayar zakat semuanya bisa dilakukan di sini. Jadi emang satu aplikasi lengkap untuk semuanya memudahkan kita gitu loh. Nah, Pak Ajeng, kita balik lagi nih ngobrolin masalah being mindful tadi, ya kan? Ini sekarang banyak banget terapinya gitu kan ya, banyak bahkan ada podcastnya juga being mindful gitu kan. Itu dilakukan setiap hari atau gimana sih Mbak? Iya, jadi dengan zikir pagi petang itu tadi Mas, kalau kalau dalam Islam kan kita sebenarnya momennya tuh banyak banget untuk praktis mindfulness gitu. Ya. Mulai dari sholat, tadi itu zikir. Jadi ya bahkan ketika kita kerja pun kita bisa mempraktekkan itu gitu. Okay. Gitu. Dan kalau saya sendiri ya jadi rutinitasnya pagi petang itu, zikir pagi petang itu. Efek langsungnya tuh apa sih Mbak? Efek langsungnya gini, misalnya kita lagi worry gitu, kita lagi khawatir karena sesuatu hal. Nah dengan zikir itu kita jadi bisa mengalainkan antara pikiran kita, tubuh kita, perasaan kita, hati kita, semuanya gitu jadi lebih rileks. Nah kenapa bisa kayak gitu? Karena gini, ketika kita punya challenge, kita kan ada hal yang nggak kita bisa kontrol, ya nggak? Tapi ada hal yang bisa kita kontrol, yaitu pikiran dan perasaan kita. Nah itu yang kita kontrol itu dengan cara apa? Dengan cara mulai dari menyadari nafas kita gitu. Kita sadar bahwa oke, sekarang saya lagi worry gitu misalnya. Oke, sekarang saya lagi not feeling okay gitu. And it's okay karena segala sesuatunya berubah gitu. Misalnya kalau dalam Islam itu nggak ada sesuatu yang abadi, kulluman alaiha fan gitu. Jadi semuanya tuh fana. Yang abadi itu Allah dan sebenarnya ruh kita juga abadi. Karena kan ketika kita meninggal, jasad kita, ruh kita ada di alam barzah. Nanti ketika kita dibangkitkan, kita pilih tuh yang mana, yang masuk surga atau masuk neraka gitu. Nah, karena energi atau ruh kita itu abadi, kita harus maintain dari sekarang gitu. Nah, energi kita tuh kemana nantinya nih? Maintaining energi itu ya kita usahakan banget untuk bisa selalu ke yang arah positif gitu, ke arah yang kanan gitu, positif energi. Jadi dengan zikir pagi petang itu tadi, terus juga ikutan meditasi gitu kan, efek langsungnya tuh emang membawa diri kita menjadi lebih positif lagi kan? Iya. Memaintain pikiran kita tadi. Kita ada di jalan yang ya walaupun kita tahu banyak hal negatif di luar sana, tapi kita bisa memilih diri kita, oke, lo ke arah positif aja nih, kita jadi lebih tahu tracknya gitu kan.
Berarti ini berkaca dari dulu gitu kan, dari yang dulunya jadi pegawai, terus ketemu suami, ketemu Mas Zaki, terus belajar bareng untuk jadi CEO, sampai sekarang punya hijab itu kan, punya keluarga kecil yang happy banget, Masya Allah, tabarakallah gitu kan. Nah, dari perjalanan hidupnya Mbak Ajeng ini, sebenarnya apa sih berkah yang bisa diambil sama Mbak Ajeng? Banyak banget sih Mas, dan kayaknya semuanya berkah gitu. Semuanya berkah ya? Semuanya berkah karena kalau kita flashback lagi ke belakang kayak tadi connecting the dots, Allah tuh udah kasih banyak banget gitu. Allah udah kasih banyak banget dan apa yang Allah kasih itu memang tugas kita buat mensyukurinya. Iya benar. Dan memang nggak ada yang sempurna gitu. Kalaupun ada kekurangan, memang itu adalah part kita buat bersabar gitu. Makanya sungguh ajaib hidup seorang muslim kan, karena ketika dia ditimpa musibah dia bersabar, ketika dia diberikan nikmat dia bersyukur. Dan itu memang balancingnya gitu, karena dalam dunia ini nggak ada yang 100% itu indah semua gitu, atau 100% perfect semua, pasti ada flaws-nya gitu. Dan disitulah justru kesempurnaannya. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih yang paling berkah, semuanya berkah sih. Semuanya berkah ya. Karena semuanya berkah. Bisa hidup sampai sekarang itu berkat keberkahan juga. Benar. Bisa ketemu Ramadan tahun ini itu berkah banget. Sama pastinya juga berkah bertemu sama Link Aja nih, karena dengan Link Aja kita banyak terbantu juga Mbak. Sekarang tuh ya buat pembayaran e-commerce aja itu bisa dilakukan dari Link Aja. Karena memang e-commerce itu kan semakin dekat nih sama masyarakat kita gitu kan ya. Kita mau belanja, mau segala macamnya. Nah karena itulah Link Aja dan layanan syariah Link Aja juga memfasilitasi dengan bisa buat bayar e-commerce di Bukalapak, Tokopedia, Blibli, dan masih banyak lagi. Nah, semoga sebentar lagi nih hijab juga bisa ikutan nih, gitu kan. Amin. Mbak Ajeng, tapi kan nih dari tadi kalau ngobrol sama Mbak Ajeng kan positif banget gini kan. Cuma Mbak Ajeng pernah kayak males gitu nggak sih? Pernah lah, pernah. Apalagi nih, saya ini sekarang lagi hamil trimester pertama, Mas Sahil. Oh, Masya Allah. Anak ketiga ya? Iya, anak ketiga, alhamdulillah. Jadi ya pasti dengan kondisi ini pengennya tiduran aja gitu kan. Leye-leye. Iya, tapi lagi-lagi ya itu disyukuri, apalagi misalnya gini, ini lagi suka mual-mual nih. Oke. Lagi suka mual. Lihat aku mual nggak? Enggak. Aman. Jadi gini, jadi itu mual itu sendiri kalau kita lihat ternyata itu sistem tubuh kita, mekanisme tubuh kita untuk memprotek pencernaan dari makanan yang nggak baik. Karena itu kan asam lambung tinggi kan, sedangkan di dalam perut kita lagi ada janin yang berkembang. Jadi nggak boleh makanan yang nggak baik itu masuk gitu. Jadi kalau kita pikir-pikir lagi, iya sih mual gitu kan. Tapi bersyukur gitu, karena itu sistem proteksi. Kalau nggak ada itu kita bisa makan apa aja. Kita bisa makan yang terlalu pedas atau apa. Tapi istriku pas hamil, dia mual kalau lihat aku Mbak. Aku datang ke rumah aja dia mual. Sumpah nggak bohong. Itu kayaknya bukan asam lambung Mbak, itu emang dongkol dari hati. Mungkin ada gini, mungkin ada bau-bau tertentu juga gitu yang mengiringi kehadiran Mas Sahil waktu itu mungkin. Jadi bau itu mungkin nggak baik buat pencernaan. Iya. Oke. Jadi itu sebenarnya penyesuaian gitu ya. Iya, betul. Jadi emang Mbak Ajeng tuh momen malasnya adalah ketika ya justru sekarang gitu ya lagi di sekarang ini lagi gitu banget sebenarnya. Tapi ya bismillah gitu. Karena ini kan lagi-lagi kita berpikir bahwa mengendalikan pikiran kita bahwa ini tuh sementara gitu. Ya kan? 3 bulan aja kan, 3 bulan aja. Habis itu ganti lagi cycle yang lain gitu. Benar. Mbak, tapi apa nih kira-kira terobosan baru lagi atau gebrakan baru lagi yang bakalan dibikin sama Mbak Ajeng dalam waktu dekat ini nih? Hijab ya terutama ya. Jadi hijab itu sekarang kita punya sistem bukan cuman dulu kan kita bisnisnya B2B2C. Jadi business to customer. Jadi barangnya tenan ada di warehouse kita, barangnya tenan kita fotoin, kita yang upload dan kita yang kirim. Sekarang itu bisa istilahnya langsung dari B2C gitu. Jadi hijab jadi jembatannya
para tenan bisa langsung foto Mm-mm. dari mereka sendiri, Mm-mm. bisa langsung kirim sendiri ke customer-nya Hmm, gitu. Jadi oke. istilahnya apa ya? Kita tetap kurasi, tapi Ah, mereka bisa langsung kirim sendiri, mereka bisa upload sendiri. Jadi semi marketplace lah gitu. iya, 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 Yang iya. sebelumnya hijab e-commerce banget, sekarang bisa jadi semi marketplace. Jadi Mas Sahil kalau ada produk hijab boleh dicoba dijual lewat hijab. Modelnya aku boleh? boleh, boleh, boleh. Bisa upload sendiri gitu Mas, bisa kirim sendiri nanti. Oke, oke. Jadi benar-benar mau dibikin kayak marketplace ya nantinya. Semi lah, semi. Jadi curated, lebih kita kurasi. Jadi nggak semuanya juga bisa langsung masuk. Kita bisa masuk hijab, tapi harus ada kurasinya gitu. Itu udah mulai, udah berjalan Udah, sekarang. udah mulai. Oke, Kita oke. baru istilahnya apa ya, baru pilot project tahun Hah? lalu, tapi sekarang udah mulai growing bagus. Iya. Oke. Nah, kalau kalau brand baru rencananya bakalan bikin lagi nggak nih? Enggak sih, kita fokus jadi platform aja sih Mas. Oh, oke. Jadi Gitu. gedein yang udah ada sekarang gitu Iya, ya. iya, iya betul. Nggak mau merambah ke yang lain gitu, Mbak. Cupang, Eh, misalkan cupang, atau tanaman gitu. Enggak sih, kita fokus di ini baju muslim aja belum selesai, Mas. Masih banyak ya. Iya, masih banyak gitu Yang baju harus muslim. dibikin masih banyak. Oke, Heeh. Mbak Ajeng, untuk menutup obrolan kita ini yang seru banget, ini yang inspiratif banget ya. Aku dari tadi banyak dapat ilmu banyak gitu dari Mbak Ajeng kan. Boleh nggak sih dikasih pesan buat Sobat Link aja yang lagi pada menonton hari ini tentang kaidah bersyukur, tentang bagaimana untuk kita bisa mensyukuri diri kita, mensyukuri apa yang kita dapetin. Itu dari Mbak Ajeng seperti apa? Monggo Oke. silakan Mbak. Jadi memang bersyukur itu salah satu ibadah ya. Dan ketika kita bersyukur, kita dapat reward yang sangat baik gitu dari Allah. Mm-mm. Karena kita syukur itu pairingnya dengan sabar. Oke. Dan ketika kita masuk surga itu salah satu, insya Allah ya, ketika kita masuk surga, salah satu yang diucapkan adalah salamun alaikum bima sabartum. Jadi ketika kita sabar, Hmm. kita dapat keselamatan. Ketika kita bersyukur juga kita dapat keselamatan. Nah ini yang jadi challenge gitu. Memang challenge manusia ada di situ. Dan Hmm. memang ya susah gitu. Memang susah bersyukur. Hmm. Tapi ketika kita bisa bersyukur, ketika kita bisa mengendalikan diri kita untuk selalu bersyukur dan bersabar, itu rewardnya gede banget gitu. Dan ini pelajaran not to myself juga ya. Ini not to myself juga, bahwa memang challenge manusia itu adalah ada di sabar dan syukur. Tapi ketika kita bisa dua itu, subhanallah banget, nanti rewardnya kita bisa rasain sendiri, kedamaian dalam diri kita sekarang, dan insya Allah nanti ke depannya di akhirat nanti kita bisa mendapatkan tempat yang baik, insya Allah, amin. Orang sabar pasti, Bisa yang Allah. kalau sekarang orang sabar pasti kesel Mbak. Cobaannya banyak. Iya sih, memang kayak gitu sih Mas, bener banget. Tapi ya itu, kita set up lingkungan kita sih terutama ya, Iya. lingkungan kita yang paling kecil gitu, misalnya dari keluarga kita, untuk ya saling mengingatkan dalam kesabaran Oke, dan ya. bersyukur ini. Oke, ini obrolannya seru banget barengan sama Mbak Ajeng, ilmunya banyak banget dari tadi ya, ilmu duniawi dapat, ilmu ukhrawinya dapat, pokoknya ada Amin. banyak hal yang bisa kita pelajari dari Mbak Ajeng ini. Nah, buat teman-teman, buat Sobat Link aja yang dari tadi udah pada ikutan kuisnya, jangan lupa kalau pengen tahu pemenang kuis hari ini, bisa tungguin aja pengumuman kuisnya di Instagram story-nya @linkaja dan @layanansyariahlink-aja. Sama jangan lupa stay tune terus di Instagramnya @linkaja dan @layanansyariahlink-aja. Karena kita bakalan live lagi nih setiap harinya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa juga selama bulan Ramadan ini. Dan akan selalu berbagi-bagi berkah Ramadan buat teman-teman, buat Sobat Link aja. Nah, besok kita juga akan ditemenin sama narasumber yang inspiratif lagi. Siapakah besok? Stay tune dong. Makanya jangan ganti-ganti. Pokoknya setiap sore udah langsung tune in di Instagramnya @linkaja dan @layanansyariahlink aja. Dan terima kasih banyak untuk Mbak Diajeng Lestari hari ini Sama-sama, yang Mas mau Sahil. menyempatkan waktunya ngabuburit barengan sama Link aja dan Layanan Syariah Link aja. Salam untuk Mas Zaki, semoga sehat-sehat terus. Dan sekali lagi terima kasih Mbak Ajeng. Sama-sama, terima kasih kembali. Oke.
Ya wes, kalau gitu Sobat Link aja, Sahil Mulahela harus pamit, Mbak Diajeng Lestari juga harus pamit. Berarti kita ketemu lagi besok sore. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.